Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 13 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Tema renungan saat ini adalah jamu jati sekendi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, slogan jamu, jaga mulut, jati, jaga hati, sekendi, selalu kendalikan diri. Hal tersebut selalu digaungkan di sekolah kami di mana saya mengajar. Hal ini dilakukan agar sikap menjaga mulut, menjaga hati, dan kendalikan diri selalu dapat dilakukan dalam hidup kita setiap hari. Karena sumber dari segala permasalahan atau konflik biasanya disebabkan oleh 3 hal tersebut. Melalui slogan tersebut, diharapkan para murid, guru, dan juga karyawan diingatkan untuk selalu menjaga mulut, hati, dan sikapnya dalam tindakan sehari-hari, supaya dapat menciptakan suasana yang harmoni di lingkungan sekolah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, berkaitan dengan hal tersebut, ada kisah yang dialami oleh Greg Gopman. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2016, perusahaan Twitter merekrut Greg Gopman sebagai manajer virtual reality. Namun pada tanggal 20 Oktober 2016, ia dipecat oleh perusahaan besar tersebut. Semua bermula dari sebuah status Facebook yang ia tulis pada tahun 2013. Dalam status tersebut ia mengeluhkan keberadaan tunawisma dan gelandangan. Status tersebut telah dihapus dari laman Facebooknya. Namun, TechCrunch yang merupakan perusahaan informasi kemudian merilis kembali status Facebooknya sehari setelah ia menjadi manajer virtual reality untuk menyorot Gopman sebagai manajer virtual reality yang baru. Sekalipun ia telah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya kala itu dengan terjun dalam kegiatan sosial untuk menolong para tunawisma dan gelandangan, namun pihak Twitter tetap memecatnya. Alasannya, karena Twitter sangat memperhatikan kehidupan sosial para pekerjanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita hanya bisa memperbaiki kesalahan, namun tidak bisa untuk menghapus kesalahan di masa lalu. Karena itulah setiap detik yang kita lalui harus dijalani dengan penuh pertimbangan dan hikmat. Bila kesalahan di masa lalu dapat menghancurkan masa depan, maka kebaikan di masa lalu pun dapat mencerahkan masa depan. Posisi kepala virtual reality di perusahaan sebesar Twitter
adalah sebuah prestasi yang gemilang. Namun semuanya hilang hanya dalam hitungan 2 hari. Prestasi, posisi, harta yang seharusnya dapat dinikmatinya lenyap seketika karena tidak dapat mengontrol kata-katanya di masa lalu. Belajar dari kisah Gopmen, kita harus lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan ini, entah melalui ucapan, sikap, maupun tindakan. Harus selalu berhati-hati. Orang-orang yang melakukan kesalahan sangat mungkin tidak akan menuai kebaikan atas kesalahannya di kemudian hari. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kebaikan sangat mungkin tidak akan menuai kemalangan atas kebaikan yang dilakukannya. Marilah kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap waspada, agar tidak terkecoh dengan situasi sekitar, sehingga membuat kita melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri di kemudian hari. Kita memang memiliki Tuhan yang tidak akan mengingat kesalahan kita di masa lalu. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, sekalipun kita telah menyesalinya. Oleh karena itu, marilah kita menetapkan hati untuk bertutur kata dengan bijaksana, bersikap dengan penuh hikmat, dan bertindak dengan benar. Karena hal itu demi kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Mari kita bangun karakter Jamu, Jati, dan Sekendi. Jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Semua itu bisa kita lakukan jika kita mau dibimbing oleh hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat menguasai sikap dan perkataan kami sehingga tidak merugikan orang lain. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau permasalahan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami dalam berkarya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat mendatangkan sukacita tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.